Sementara itu jatuhnya tapas penutup kepala menyebabkan Oti digiring. Meninggalkan dapur pekuan, meninggalkan Kutaraja, ibu kota Tumapel. Ia berjalan dan berjalan memunggungi Gunung Arjuna, Welirang dan Hanung. Menengok ke kiri pandangnya tertatap pada puncak Gunung Semeru. Menengok ke kanan pada puncak Gunung Kawi dan puncak Gunung Kelut di belakangnya. Lagi kemanapun mata memandang, memandang dengan mencuri, karena budak harus selalu menundukkan kepala. Hutan, rimba belantara yang memagari. Pada apapun pendengaran dipusatkan, yang terdengar hanya desing marga satwa, dan dengung bersahut-sahutan mengagungkan kebesaran hidup. Bahkan langkah kakinya sendiri di atas jalanan baru itu tiada didengarnya. Langkah pengawalnya pun tidak. Jalan negeri telah ditinggalkan, membelok ke kanan, memasuki jalanan hutan lebar. Sedepa hampir seluruhnya telah tertutup oleh rumput aneka jenis, berebut hijau. Hanya bagian yang sering terinjak kaki nampak merana. Setengah hari perjalanan, ia telah melewati 8 jembatan besar dan 10 jembatan kecil, 2 titian. Jalanan itu kemudian terputus oleh kali Kanta. Di tepian sungai, di antara batu-batu gunung, hitam kelabu dalam segala bentuk dan besar. Seperti cendawan, tersebar gubuk-gubuk dedaunan. Dari cerita yang pernah didengarnya, itulah perkampungan budak. Dari kejauhan telah terdengar bunyi orang membelah dan memahat batu. Hanya bunyi saja. Belum lagi ia melihat orangnya. Pengawalnya menyuruh ia makan. Dari gendongannya ia keluarkan ketupat dan kalabasa labu kerdil tempat air minum, air gula merah, tulang punggung babi yang berdaging dan seikat kacang panjang mentah. Juga pengawalnya mengambil perbekalan dan mulai makan di tempat yang agak jauh. Gercik dan desir air yang menerjangi batu terdengar menyanyi memanggil-manggil. Oti ternyata tidak ngeri, juga tidak takut pada hukuman ini. Ia sebaliknya merasa senang dapat meninggalkan dapur pekuan, memasuki alam bebas seperti dulu. Di kampungnya sendiri dan gercik air itu terdengar lebih indah daripada deburan laut, daripada suara gamelan. Dan betapa pepohonan raksasa di sekitar itu. Sehabis makan memberinya kesejukan menuruni tepian. Ribuan wanita sedang melimbang emas dari pasir kali sumber upeti sebanyak 10.000 saga setiap tahun ke Kediri. Ia tahu pekerjaannya kini adalah mendulang emas. Matanya tidak melihat pada emas itu, tapi pada gemerlap air yang bermain-main dengan matahari. Pengawal itu menyerahkannya pada lurah pendulangan, seorang perempuan tua, yang telah kisut, dengan buah dada seperti kantong kempes tergeong-geong. Hampir sampai pada pusat. Dan hampir seluruh pendulang itu berhenti bekerja untuk menyambut teman baru dengan matanya. Seorang budak dengan bayi dalam selendang sambil meneteki naik ke darat dengan dulangnya, kemudian duduk di tanah, menyanyi sebentar, mengumpulkan dedaunan dan menidurkan anaknya di atasnya, di bawah sebatang pokok kayu. Ia turun lagi dan meneruskan pekerjaannya. Juga anak-anak kecil banyak bermain-main di air menemani ibunya. Yang agak lebih besar ikut juga mendulang, karena bocah anak budak dianggap sebagai budak perempuan. Ya, mulai besok ikut mendulang. Oti namamu, bukan? Sore ini usahakan olehmu sendiri membikin pondok, kata Lurah Moleng. Tak ada alat padaku. Kau masih muda. Carilah lelaki muda. Dia akan suka membantumu. Oti meninggalkan kali, menuju ke tempat para pembelah batu. Jantungnya berdebaran. Ia akan mencari seorang lelaki muda menurut pilihannya sendiri. Di pekuan tiada seorang lelaki sudi didekati oleh budak. Di sini semua budak dan betapa lama ia mengharapkan seorang lelaki yang menaruh perhatian atas dirinya. Menghiburnya, menyayanginya dan merayunya. Memasuki daerah penggarapan batu ia melihat seorang kakek sedang memahat sebuah relief Banaspati. Orang itu tak mengangkat pandang padanya. Matanya yang lemah harus selalu terpusat untuk tidak membikin salah pahat. Oti berhenti sebentar dan memperhatikan kakek itu selalu menggerayangi tempat yang habis dipahatnya.
Ia berjalan lagi barang 10 depa dan melihat seorang setengah baya sedang memahat bagian dalam sikara, bagian atap candi, kuil. Pahatan itu hanya berupa garis-garis lurus. Ia ragu. Tak adakah yang lebih muda, yang memiliki keperkasaan? Berkasih sayang? Ia berhenti di hadapannya dan menimbang-nimbang. Aku hendak membikin pondok. Siapa mau membantu aku? Orang itu meletakkan baji-baja dan penohok, memandanginya dengan mata berapi-api seperti hendak menelan seluruh kehadirannya. Orang baru? Baru datang. Sayang. Sebenarnya aku juga suka. Coba pergi ke ujung sana, dia belum punya perempuan. Sana, di bawah pohon jamblang sana. Kalau dia tidak suka, kau boleh. Oti mengucapkan kembali terima kasih dan berjalan cepat ke arah itu. Ia tak perhatikan lagi pemahat dan pembelah batu lainnya. Ia pun tak perhatikan pedih telapak kakinya terkena runcingan gumpilan batu. Di bawah jamblang ia dapatkan seorang pemuda, berbadan kukuh, hampir telanjang bulat. Hanya selembar cawat kecil menutup kawatnya, garis lipat pada dasar badan manusia, dari bawah kemaluan melalui dubur, naik ke atas. Tapas. Kelapa pada kepala itu menutupi rambutnya. Dan rambut itu sendiri jatuh terurai pada punggungnya yang lebar. Sekaligus ia tertarik pada bahunya yang bidang dan tubuhnya yang tinggi besar seperti raksasa. Ia letakkan tangannya pada bahu pemuda itu dan tidak menegurnya, hanya untuk dapat meraba kulit dan otot-ototnya yang nampak terbuat dari tembaga itu. Dan pemuda itu meneruskan pekerjaannya tanpa memperhatikan rabaannya. Sedang memahat sebuah cakra di tangan seorang bathara yang belum sempurna. Wajahnya. Ia tak menoleh. Otot sekuat ini betapa tidak menjadi berkah bagi hidupnya, pikir Oti. Dengan otot semacam ini dunia pun dapat dipanggulnya untuk hidupnya, dibawa pulang ke pondok untuk dinikmati. Mau kau menolong aku? Pemuda itu menoleh, memandanginya. Matanya hanya satu. Ia lemparkan pahat dan penohok. Berdiri. Matanya mengerjap. Baru datang, ia lemparkan pandang ke seluruh ladang batu yang membubungkan suara pikuk itu. Ia mengangguk membenarkan sikap semua pemahat dan pembelah batu. Kemudian menatap Oti, yang masih terkejut karena kemata satuannya. Bikin pondok? Oti menunduk. Para dewa pun tak mampu beri aku pengganti mata. Kau pandangi kakimu seperti kakimu berubah jadi biji mata untukku. Dari mana kau? Kutaraja. Apa kesalahanmu? Tolong aku dibantu membikin pondok. Hanya karena mataku satu kau mau punya pondok sendiri? Betapa tidak adilnya para dewa orang Tumapel, tubuh seindah itu dan maunya dikurangi satu. Kau menyesal datang padaku. Pergi. Oti membuang muka, tak dapat ia membendung air matanya, menyesali tubuh sesempurna itu dicacatkan oleh dewa-duanya sendiri. Mengapa tak pergi? Tak usah punya dan bikin pondok sendiri. Di pondokku masih ada tempat untuk tubuhmu. Ia cari muka Oti. Mari. Dan tubuh Oti gemetar mendengar suaranya, dan nadanya, dan keteguhannya. Dan kekerasan hatinya. Seperti bayang-bayang ia iringkan si mata satu. Kemana? Ia melewati padang batu yang hirup mereka berjalan dan berjalan sampai ke tepi hutan. Mereka menuju ke satu-satunya rumah panggung dari kayu. Seorang berpakaian serba indah, dada berbulu, sedang berdiri di bawah geladak rumah. Si mata satu mengangkat sembah setelah menjatuhkan lutut ke tanah. Dan Oti mengikuti perbuatannya. Mundra, aku lihat akhirnya kau dapatkan juga seorang perempuan. Aku lihat dia. Kuat, kokoh, seimbang denganmu. Perempuan itu memang sepadan untukmu. Tunggu. Ia naik ke atas dan turun lagi membawa 2 lembar kain, memberikannya pada Mundra, yang selembar pada Oti. Kau, perempuan, siapa namamu? Oti. Bagus. Berikan Mundra sebanyak anak yang bisa kau berikan.
Pergi kalian pulang dengan restuku. Mereka pergi, berjalan beriringan menuju ke tepian Kali Kanta. Di bawah sebatang pohon jambu raksasa, disitulah pondok Mundra. Seperti yang lain-lain terbuat dari dedaunan yang dijepit dengan bambu belah, tebal sejengkal. Atapnya dari ilalang. Tinggi 3 depa, lebar 4 dan panjang 5 depa. Kau akan senang tinggal di sini. Gusti Putra sudah benarkan kita. Gusti? Gelar untuk sudra yang kaya atau berkeahlian? Ya, dia hanya dari kasta sudra. Mereka masuk, duduk di atas tumpukan daun kering. Siapa Gusti Putra? Silpa sastrawan Tumapel. Apa silpa sastrawan? Yang merancang dan membangun gedung-gedung suci. Kau bisa masak? Oti merasa tersinggung oleh pertanyaan itu. Kalau tidak, aku yang masak sebelum kita turun bekerja. Senang aku, kau datang. Untuk jadi biniku. Bini? Ia angkat kepalanya dan dipandanginya si mata satu seorang lelaki yang tiba-tiba saja jadi suaminya. Mundra tersenyum membujuk. Pikirannya melayang ke Kutaraja. Semua mendapat gerincing giring-giring Pandita pada pernikahannya. Dan percikan air suci. Pandita, bisiknya. Untuk budak cukup dengan anggukan seorang pembesar. Kau akan senang tinggal di sini, dengan aku. Lihat, ia memperlihatkan lengannya yang kuat. Tangan ini menjamin kesetiaan MU padaku, lebih berharga daripada mataku. Bagaimana menjaminnya? Untuk mematahkan batang leher. Batang leherku? Terserah, bisa kau bisa orang lain. Hidupku sudah cukup sesak. Seorang bini tak perlu semakin menyesakan. Apa kau? Buddha? Shiva? Wisnu? Brahma? Dan Oti tak tahu. Tahu mantra Sansakerta? Oti menggeleng. Bagus. Apa yang bagus? Sansakerta yang bikin pening orang. Tak ada berkah sesuatu. Kakek dan nenek kita sudah mulai tidak menggunakan lagi. Tak tahu aku mengapa para dewa itu memilih Sansakerta sebagai bahasanya. Mengapa kau jadi budak? Ayahku penjudi, pemain dadu, tertimbun hutang, jadi budak. Aku terseret dalam perbudakan. Di mana orang tuamu? Oti tak dapat mengikuti pertanyaan-pertanyaan yang begitu cepat dan tercampur. Dengan keterangan yang tidak kurang cepatnya. Ia masih sibuk mengherani betapa mendadaknya ia mendapatkan seseorang pria, seorang saja, yang ia impikan selama ini dan ternyata dia kekurangan sebuah mata. Kekasaran suaminya dirasainya seperti belayan kasih sayang. Di Tumapel semua. Lelaki jauh lebih halus daripada Mundra, dan semua memincingkan mata terhadapnya. Akhirnya dewa-dewa orang Jawa itu melemparkan seorang suami di pangkuannya. Dan ia belum juga habis heran. Berbaris sekian banyak pria yang selama ini pernah memperlakukannya seperti sebatang pisang, tanpa perlu mengajak bicara. Suatu anggapan bahwa pria adalah makhluk paling menjijikkan di dunia ini, sekaligus juga menakutkan untuk waktu lama pernah membunuh. Impiannya tentang indahnya hubungan lelaki dengan perempuan. Tapi belakangan ini ia sungguh-sungguh merindukan seorang pria, seorang saja. Itu pun tak pernah berwajah. Sekarang di hadapannya seorang suami, berwajah, gagah, tinggi besar. Bermata satu. Dan semua impiannya bubar. Ia merasa kosong. Boleh jadi Mundra sendiri seorang dewa, mungkin juga menyimpan banyak kesaktian pada dirinya. Kau menangis sekarang. Kau sesali mataku yang satu? Oti merobohkan diri pada pangkuan Mundra. Dan si mata satu itu membelai. Rambutnya, pipinya belayan yang diimpikannya tahun-tahun belakangan ini. Waktu tangan kasar itu mengangkat mukanya, dari sebakan mata ia lihat lelaki itu. Tersenyum. Giginya kuning gading berkilat-kilat seperti terbuat daripada suasa. Dan ia lihat sepasang gigi taring yang tajam dan kuat. Kalau kau pernah berbenah rumah, mulailah. Aku akan rapikan alat kerjaku.
Ia tegakkan duduk Oti, mencium pada pipinya, kemudian meninggalkan pondok. Arok. Matahari sudah hampir tenggelam waktu ia sampai di kebun buah dang. Hyang Loh Gawe. Dihindarinya maha gurunya dan berjalan menepis mencari tempat. Air. Adalah tidak patut ditemukan dalam keadaan begini kotor. Setelah membenihkan diri ia berganti pakaian dan masuk ke pemondokan teman-temannya. Seperguruan. 7 orang itu sedang sibuk menghadapi rontal menghafal para masastra. Sansakerta, ketahuan dari dengung ucapan mereka yang pelahan. Tiada bapa. Menanyakan aku, ia bertanya. Semua mengangkat kepala. Dang Hyang Loh Gawe. Tidak menanyakan. Mereka menyingkirkan rontalnya dan dengan pandang bertanya menatapnya. Dari mana saja kau? Mukamu sudah hitam biru begitu. Sudah lama kau tak bisa diusir. Seseorang memperingatkan, biarpun ingatanmu mendapatkan pancaran dari Hyang Ganesha, dewa ilmu pengetahuan, berkepala gajah. Arok. Tak pernah belajar para masastra Sansakerta. Untuknya setiap mata pelajaran terlalu mudah untuk disimpannya dalam ingatannya. Dan malam itu bukan para masastra yang keluar. Dang Hyang Loh Gawe agak lama duduk termenung di atas tikar pandan berwarna-warni. Para pelajar menunduk menanti. Dan waktu ia angkat pandangnya, matanya tertuju padanya. Sudah lama aku timbang-timbang. Kau seorang muda yang cerdas, giat, gesit. Ingatanmu sangat baik, berani, tabah menghadapi segalanya. Aku tidak tahu. Apakah yang kau perbuat selama ini tumbuh dari hatimu yang suci dan pertimbanganmu yang masak? Ia buka sebuah bungkusan dan mengeluarkan dari dalamnya seikatan tebal rontal. Kau kenal tulisan ini? Kenal, ya, Bapak Mahaguru. Bukankah ini tulisan gurumu yang lama? Benar, ya, Bapak Mahaguru, Bapak Tantripala. Tahu kau apa yang ditulisnya di sini? Tahu, ya, Mahaguru, catatan tentang pribadi Sahaya. Benar. Adakah waktu kau serahkan padaku pada hari pertama kau datang ke sini? Telah kau baca lebih dahulu? Ampun, ya Bapak, adalah bukan menjadi hak Sahaya untuk membacanya, maka tak pernah Sahaya lakukan. Dang Hyang Loh Gawe menghembuskan nafas. Sinar lampu damar itu menyoroti lehernya yang dihiasi dengan keriputan usia. Kau semestinya mengerti, aku tak boleh ragu-ragu. Apakah yang kau perbuat di luar pengetahuanku selama ini keluar dari hati yang sakit ataukah hati yang dapat menampung karunia para dewa? Biarlah malam ini kita selesaikan dengan baik. Setelah ini, kau bebas tanpa ikatan padaku. Kalau benar tulisan Tantripala ini kau seorang pemuda yang bisa merusakkan kehidupan dan aturan, itu pun terserah padamu. Setelah ini aku tidak lagi mengharapkan kedatanganmu, sekalipun kau bebas datang dan pergi. Kau mengerti maksudku? Ya, Bapak Mahaguru, Sahaya telah menimbulkan prihatin Bapak Mahaguru Loh Gawe. Sesuatu yang semestinya tidak terjadi dan tidak perlu terjadi. Baik. Tentu kau belum pernah melihat laut. Apakah belum, yang lain-lain belum pernah ke Gresik? Ternyata seorang pun belum pernah meninggalkan Tumapel. Baik. Mari aku ceritai. Ada sebuah daerah luas di selatan Gresik. Seluas pandang ditebarkan, hanya sawah, sawah dan sawah, sawah. Hanya untuk musim kering seperti sekarang ini. Dan kau dengarkan saja. Loh Gawe memperingatkan padanya. Coba, seorang di antara kalian sekarang terangkan duduk perkaranya, ia menuding dengan lidi enau. Ya, Bapak Mahaguru, Jiang tertuding memulai, pada mulanya sawah-sawah itu adalah rawa genangan kali berantas pada setiap penghujan. Sri Baginda Erlangga telah titahkan untuk membuka sebuah porong sampai ke laut. Tanah galian itu kemudian dibikin menjadi tanggul pada kiri dan kanan. Kemudian porong itu dipergunakan untuk mengurangi beban muara berantas, menjadi jalanan kapal perang bila pulang mudik. Seorang pelajar yang mendapat tudingan giliran meneruskan, panjang porong itu melebihi garis tengah negeri Janggala. Diselesaikan selama 3 kali 30 hari. Dilaksanakan pada tahun Saka 1000. Dang Hyang Loh Gawe mendeham. Ia memindahkan perhatian kepadanya tanpa
Bicara. Dan ia memulai. Ya, Bapak Mahaguru, Sahaya belum pernah melihat gresik, porong, pengedukan, dan penanggulan berantas pada bagian-bagian yang diperlukan. Semua untuk kesejahteraan kaula dan negeri, mengurangi penyakit dan bencana tahunan, meningkatkan perdagangan dan pertahanan negeri. Dan Hyang Loh Gawe untuk kedua kali mendeham. Katakan apa yang kau ketahui, bukan pendapatmu tentangnya. Ayo. Ya, Bapak, apalah artinya pengetahuan tanpa pendapat? Baik, aku harus percaya. Kau telah mengetahui semua itu, dan kemudian berpendapat. Aku harus percaya. Bukan sebaliknya yang terjadi. Berpendapat tanpa berpengetahuan hukuman mati. Bagi seorang calon Brahmana, dia takkan mungkin jadi Brahmana yang bisa dipercaya. Sahaya, Bapak. Baik, aku anggap kau banyak tahu, lebih banyak daripada yang kau peroleh. Daripadaku. Kau telah dapat membaca sendiri, rontal tanpa bantuanku lagi. Ingin aku mengetahui sampai di mana dan seberapa pengetahuanmu. Ia terdiam. Menutup matanya seperti hendak memulai samadhi. Ia membuka mata dan mengangguk tenang. Baik, apa pendapatmu tentang Sri Baginda Kertajaya? Bukankah ada larangan membicarakan nama Sri Baginda? Hanya sampai di situ pengetahuanmu? Bahwa kita semua, murid dan mahaguru bisa dituduh membikin persekutuan gelap dan jahat. Apakah gunanya pendapat kalau hanya untuk diketahui sendiri? Itolak Loh Gawe. Di dekat Tunggul Ametung anjing pun takut menggonggong. Barang siapa takut pada pendapatnya sendiri, Loh Gawe menuding pada pelajar lain. Ya, Bapak, dia tak perlu belajar untuk tahu dan untuk punya pendapat. Betul, ya, Bapak, tidak percuma Hyang Ganesha menghias tangan yang satu dengan parashu, kapak, lambang Ganesha. Dan tangan lain dengan aksamala, tasbih. Lambang Ganesha, ketajaman dan irama hidup. Tanpa keberanian hidup adalah tanpa irama. Hidup tanpa irama adalah samadhi tanpa pusat. Bapak. Ya, sekarang katakan pendapatmu. Pendapat Sahaya, dengan tegas sekarang ini, ialah Bapak Mahaguru Dang Hyang Loh Gawe tidak suka pada Sri Baginda Kertajaya, apalagi pada akunya di Tumapel, Tunggul Ametung. Bapak percaya pada kami, maka juga percaya persekutuan gelap dan jahat tiada bakal dituduhkan pada kami semua ini. Bapak Mahaguru Dang Hyang Loh Gawe menimbang kami semua sebagai telah dewasa untuk bergabung dalam persekutuan para Brahmana, mendudukan kembali Hyang Mahadewa Shiwa pada cakrawartinya. Ampuni Sahaya, ya, Bapak Mahaguru. Loh Gawe membelalak. Lidi enau di tangannya jatuh. Ia pura-pura tidak tahu dan meneruskan, Bapak Mahaguru Dang Hyang Loh Gawe telah bersekutu dengan kami. Semua yang mendengarkan Sahaya, suka atau tidak bersekutu melawan aku. Tumapel Tunggul Ametung dan Sri Baginda Kertajaya. Tak pernah aku katakan atau nyatakan itu. Loh Gawe membantah. Dagunya terangkat menantang. Tidak percuma Bapak Mahaguru pernah ajarkan pada kami tenung sikap tak suka kaum Brahmana terhadap Wangsa Isana, keturunan Sri Baginda Erlangga. Dengarkan kata-katanya, hai, kalian. Loh Gawe berpaling pada para murid lainnya. Tidak lain dari aku sendiri yang selalu memuji-muji Sri Baginda Erlangga sebagai raja pembangun terbesar, kali-kali ditanggul dan dikeduk untuk lalu lintas dan untuk keselamatan pertanian dan kaula, pelabuhan-pelabuhan terutama Gresik dan Tuban, rumah-rumah suci, bendungan dan jalanan negeri di mana-mana, karunia, prasasti dan dharma pada para pembangun. Juga di mana-mana. Tak ada yang bisa bantah Sri Erlangga seorang pembangun besar. Satu yang pada waktunya akan Bapak Mahaguru katakan, hanya satu yang tidak pernah dibangunkannya kedudukan kaum Brahmana. Dan yang belum lagi Bapak katakan, Sri Baginda Erlangga melecehkan ajaran, menjungkir balikan para dewa Hindu. Yang kita semua puja, hormati dan takuti, kita semua harapkan karunia-Nya dan takuti murkanya. Diagungkannya Hyang Wisnu sebagai dewa tertinggi dewa kaum petani itu, dewa pemelihara itu dan karena Hyang Wisnu saja menitis pada
manusia terbaik di seluruh negeri, manusia terbijaksana di jagat Pramudita dan dengan demikian ia sendiri dapat nyatakan diri titisan Hyang Wisnu ya, Bapa Mahaguru, dengan demikian dia sendiri telah dapat mengangkat diri sebagai seorang dewa dengan segala kebesarannya, dan mengangkat nenek moyangnya. Yang disukainya, raja-raja terdahulu, juga sebagai dewa dengan nama-nama Hindu. Kau, ditegah loh gawe. Bapak Mahaguru menghormati Sri Erlangga sebagai pembangun agung bagi kemakmuran dan kesejahteraan negeri dan kaula, tapi dirugikannya kaum Brahmana. Semua teman sahaya ini masih ingat kecaman Bapak atas diri Sri Erlangga sebagai pendangkal ajaran. Bukankah atas perintahnya, MPU Kanwa menulis Arjuna Wiwaha dalam Jawa, dan cuma saduran dari Aranya Parwa atau Parwa ketiga dari Mahabharata? Dan karena Parwa itu mirip dengan riwayat Sri, bukankah dengan demikian Baginda telah mendangkalkan kitab agung itu? Bahkan Baginda tidak menyerahkan tugas itu pada pertimbangan kaum Brahmana yang lebih berhak. Masih ingatkah Bapak Mahaguru pada ucapan sendiri hendak menandingi Sansakerta? Itu bahasa Jawa bahasa Pariya, kemuliaan. Mahabharata hilang, kedangkalan menggantikan. Loh Gawe dan teman-teman sepengajarannya tenggelam dalam pidatonya. Tidak, Bapak Mahaguru, orang tak patut melupakannya. Juga sahaya tidak patut membisukan suatu hal. Para Brahmana siapa saja yang pernah sahaya temui, hanya mengecam-ngecam, menyumpah dan mengutuk. Tak seorang pun pernah berniat menghadap Sri Baginda Kertajaya untuk mempersembahkan pendapatnya. Kaum Brahmana itu sendiri yang sebenarnya tak punya keberanian, mereka ketakutan. Dan justru ketakutan sebelum berbuat, ketakutan untuk berbuat itu yang menyebabkan para Brahmana telah kehilangan kedudukannya selama 200 tahun ini. Apa sebabnya ketakutan? Bapak Mahaguru, bukankah itu juga pendapat sendiri? Dan apalah artinya mengetahui, berpendapat, kemudian takut padanya? Lihatlah, ini murid Bapak sudah bicara. Loh Gawe menunduk dengan mata tertutup menikmati kefasihan muridnya dan buah daripada pelajaran yang diberikannya. Kata-kata itu turun naik, syarat dan kosong, melesit tinggi dan jauh menukik. Pada waktu Sang Hyang Mahadewa Batara Guru memercikan pengertian pada manusia, pada waktu itu hidup manusia dihidupinya ya, Bapak Mahaguru, maka pengertian adalah hidup, hidup adalah dihidupi dan menghidupi. Cukup, Idang Hyang Loh Gawe membuka matanya. Kau masih sangat muda. Hatimu berani dan mulutmu lebih berani lagi. Apakah kau, sebagai akibat dari pengetahuan dan pendapatmu sanggup bicara seperti itu juga di hadapan Sri Baginda? Dia yang terlalu tinggi di atas singgasana tidak pernah melihat telapak kakinya. Dia tak pernah ingat, pada tubuhnya ada bagian yang bernama telapak kaki. Pendengarannya tidak untuk menangkap suara dewa, juga tidak suara segala yang di bawah telapak kaki. Ia hanya dengarkan diri sendiri. Suara murid Bapak ini takkan sampai kepadanya. Untuknya yang paling tepat hanya dijolok. Dijolok? Loh Gawe tercengang. Dan akan berdamai dia dengan telapak kakinya sendiri. Mahaguru itu lambat-lambat berdiri, berjalan hati-hati menghampiri muridnya. Yang masih juga duduk di tempatnya, masih terus menghamburkan kata-katanya. Ia letakkan tangan pada bahu pemuda itu. Menutup mulutnya dengan telapak tangan, berkata pelan. Jangan teruskan sekarang. Ada waktunya kau ucapkan semua itu di suatu tempat yang lebih baik. Yang kudengar bukan lagi keluar dari mulut seorang calon Brahmana. Itu lebih patut diucapkan oleh seorang calon raja, di medan perang, di medan tikai, kemudian di atas singgasana.